Ya saudara, saat ini saya mau mengunjungi sebuah gereja di Kairo, Mesir, yang namanya Hanging Church atau gereja gantung. Mengapa gereja ini disebut sebagai gereja gantung? Nah, sebentar akan saya jelaskan, tapi mari kita menelusuri dulu jalan menuju ke sana. Mengapa gereja ini disebut gereja gantung? Karena gereja ini didirikan di atas dua menara, dan namanya Menara Babylon. Ya, ini namanya Menara Babylon. Menara ini sebenarnya dibangun oleh orang-orang Roma pada abad pertama sebelum Masehi. Ya, kalau kita melihat ini adalah fondasi-fondasinya yang sangat-sangat besar dan tebal. Ya, ya, ini benteng Babylon yang mana nanti ada dua tiangnya di bagian yang seberang sanalah yang akan didirikan gereja yang bergantung di atas dua benteng tersebut. Dan saudara-saudara, sebenarnya dilihat dari sisi sejarah, Injil masuk ke wilayah Mesir ini melalui pelayanan dari penginjil Markus yang menulis Injil Markus, dan dia mendirikan gereja pertama di Mesir ini, gereja Koptik yang pusatnya ada di Alexandria, Mesir. Tapi ketika Islam menaklukkan tanah ini, mereka menjadikan Kairo itu menjadi ibu kota dari Mesir, sehingga akhirnya patriark atau pausnya gereja Koptik itu yang sebelumnya berpusat di Alexandria akhirnya harus datang ke Kairo dan membangun sebuah gereja di sini sebagai pusat kepausan. Karena itulah maka didirikanlah di gereja di dua menara Babylon itu, sehingga akhirnya disebut sebagai gereja gantung. Nah, ini adalah penampakan dari gereja gantung ini. Oke, saya sudah masuk ke dalam gereja ini dan sekarang akan menuju ke bagian ruang bawahnya, yang mana bagian bawah ini gereja ini didirikan di atas dua menara seperti yang saya bilang tadi, adalah menara Babylon. Ya saudara, kalau kita melihat di bagian bawah ini yang nampak dari kaca itu sebenarnya memang tidak terlalu jelas, tapi itu terlihat itu sebuah menara ya. Jadi gereja ini didirikan ya bergantung di atas sebuah menara yang kelihatan dan sebuah menara yang lain ya. Dan sebuah menara yang lain sebenarnya bisa dilihat dari bagian ini ya. Ya, ini kita lihat ini adalah satu bagian dari menara Babylon yang tadi sempat dibicarakan itulah. Yang satu tadi kita lihat dari ruang kaca itu ya. Saudara-saudara, sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya bahwa hampir semua gereja Koptik itu memiliki 3 altar sebagai simbol dari Allah Tritunggal atau Trinitas. Tapi khusus gereja ini itu ada tambahan 2 altar yang lain. Selain ada 3 untuk Allah Tritunggal, itu ada 1 altar untuk seorang perempuan namanya Santa Damian dari Mesir ya. Dia bersama-sama dengan 40 biarawati yang lain itu mati martir pada abad yang ketiga dalam mempertahankan iman mereka. Sedangkan 1 altar yang lain itu adalah altar untuk Santo Daklamayot dari Ethiopia. Dia dianggap sebagai orang suci dari gereja Koptik juga. Nah, kalau ini adalah 3 mesbah yang saya sebutkan tadi, 1, 2, dan yang ketiga yaitu untuk Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saudara-saudara, gereja tiang-tiang gereja ini itu tiang-tiang yang masih asli dari marmer. Saudara lihat berwarna putih, hanya ada 1 tiang yang dibungkus dengan plastik itu ya. Nah, mengapa ini dibungkus dengan plastik? Nanti sebentar akan saya jelaskan ya. Tapi saudara, memang ciri dari gereja Koptik ini adalah berisi gambar-gambar ya dari para martir. Dan semua gereja Koptik itu
atapnya itu dari kayu, ya. Mengapa dari kayu? Karena itu menggambarkan Batra Nuh yang dibuat dari kayu. Kenapa itu penting? Karena di dalam perjanjian lama semua manusia dihukum mati dan keselamatan datang melalui sebuah batra Nuh di dalamnya, dan karena itu adalah simbol bahwa keselamatan itu di dalam Kristus. Nah, saudara, ada hal yang menarik, itu adalah ini adalah mimbar gereja ini. Mimbar gereja ini dibuat dari marmer asli, saudara, dan unik sekali mimbar ini. Saya belum pernah ketemu mimbar seperti ini di mana-mana. Tapi ini mengandung simbol tertentu, saudara. Kalau saudara lihat tiang-tiangnya ini, 1, 2, 3, terus ini, maka semuanya ada 13 tiang. Mengapa ada 13 tiang? Satu tiang ada di bagian depan, ya. Satu tiang ada di bagian depan, dan ini menggambarkan Kristus sebagai pemimpin. Sedangkan ada 6 tiang di kiri kanan itu menggambarkan 12 murid Yesus. Tiap 2 tiang itu bentuknya sama, kiri kanan. Saudara lihat, ini adalah tiang bagian kiri, modelnya seperti ini, sama dengan tiang kanan, bentuknya sama, ya. Lalu yang kedua, saudara lihat modelnya seperti ini, ya. Itu sama dengan yang bagian kirinya. Begitu juga yang ketiga, terus sampai terakhir. Ini menunjukkan bahwa pada waktu Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil, dia mengutus mereka berdua-dua. Tapi ada yang menarik, semua tiang ini berwarna putih, tapi ada 2 tiang yang berwarna lain. Satu hitam, satu abu-abu, ya. Nah, mengapa ini hitam? Ini menggambarkan Yudas Iskariot yang memang hitam. Maksudnya kehidupannya, karena dia menjual Yesus. Sedangkan yang satu ini abu-abu, tidak hitam, tidak putih. Ini menggambarkan Thomas karena keraguan-raguannya tentang kebangkitan Yesus. Jadi ini semua full dengan simbol-simbol yang menarik. Kita keluar dari gereja ini dan akan saya jelaskan nanti terkait dengan satu tiang marmer yang dibungkus dengan plastik putih itu, ya. Oke. Nah, saudara-saudara, dulu seperti saya jelaskan tadi bahwa kursi Paus Mesir itu ada di gereja ini, ya. Tapi sekarang sudah pindah, tidak lagi di sini, tapi di satu katedral yang lebih besar, namanya Katedral Abbasiyah. Nah, kalau saudara mengikuti video saya sebelumnya tentang mujizat di Bukit Mukatam, bagaimana Patriark Abraham dan Santo Simon itu dipakai oleh Tuhan untuk memindahkan Bukit Mukatam karena tentangan dari Raja Islam. Nah, itu terjadi ketika ditantang memindahkan gunung, lalu berdoa. Mereka berdoa, dan Santo Abraham itu ditemui oleh Bunda Maria dan menyuruhnya untuk bisa menemui Santo Simon, dan ini digambarkan di sini, ya. Digambarkan di sini. Kalau saudara lihat gambar ini, ya. Ini adalah gambar di mana ini adalah Abraham, ya, dengan Santo Simon, ya. Lalu Bunda Maria itu menampakkan diri kepadanya, dan dipercaya bahwa Abraham ini ditemui oleh Bunda Maria di gereja ini juga, dan persis pada tiang gereja yang tadi berwarna putih itu, ya. Dan di sini kita bisa lihat kembali ada gambaran tentang mujizat Bukit Mukatam itu, seperti yang sudah saya ceritakan dalam video sebelumnya. Nah, terlihat ini para patriark, para uskup gereja Koptik Mesir sementara berdoa Kyrie eleison supaya Tuhan mengangkat gunung ini. Dan bagian ini itu ada pemerintah Islam yang memberikan tantangan kepada gereja untuk berdoa memindahkan gunung. Dan terlihat itu, ya, ada putih-putih di sana,
itu menunjukkan di atas itu adalah Bukit Makatam yang mulai terangkat, dan bahkan bagian langit seberang sana itu mulai terlihat yang berwarna biru itu ya. Jadi ini menggambarkan mujizat yang terjadi di Mesir. Ya. Sementara gambar ini menggambarkan bagaimana keluarga kudus Yusuf membawa Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir. Ya, ada banyak peziarah yang datang dari seluruh dunia dan saudara lihat sangat ramai dan sangat sukar. Mungkin suara saya tidak terlalu jelas karena ada begitu banyak orang. Tapi inilah gereja gantung ya di Mesir yang pernah menjadi pusat atau kursi paus Mesir ada di sini. Oke. Itu saja informasi yang saya berikan dari gereja gantung di Kairo, Mesir. Saya ucapkan shalom, salam sejahtera, Tuhan memberkati saudara sekalian.